Halo Koi Lover, hari ini tidak di markas, tidak di sawah. Ya, kali ini kita ada di sebuah rest area Kota Pati, Jawa Tengah. Nah, kali ini kita ada di sebuah rest area di Pati, Jawa Tengah. Di belakang saya terlihat ini beberapa kantong ikan. Ya, kami mengantarkan ikan langsung ke konsumen. Ini mungkin agak istimewa karena ini nominalnya lumayan banyak. Ini ada 75 ekor ikan besar-besar 30-40 cm. Jadi oke, kita antar langsung ke konsumen tanpa ekspedisi. Jadi kita langsung datang sambil nanti mungkin konsultasi. Jadi ingin tahu seperti apa konsumen kita kali ini. Ikuti terus kami di perjalanan Pati, Jawa Tengah. Oke guys, akhirnya sampai juga ini ke rumah konsumen kita. Ini dia rumahnya. Coba nanti kita masuk ke dalam kolamnya seperti apa. Ada sih persiapan kolam di luar itu masih dalam proses pembangunan. Tapi yang di dalam juga ada. Coba nanti kita lihat seperti apa kolamnya. Ini rumah beliau. Coba nanti kita masuk seperti apa. Jadi teman-teman, ya, ini ikan yang kami kirim hari ini. Ini diapungkan di kolam. Kolam ini ukuran sekitar 2 meter kali 2,5. Ya karena ikannya banyak jadi padat. Jadi prosesnya memang seperti ini, diapungkan dulu biar beradaptasi dengan air yang ada di kolam ini. Jadi ini kan suhunya dari mobil tadi kan mungkin agak panas atau gimana, terus ya, yang jelas tidak sama dengan air yang ada di kolam ini karena koi itu termasuk ikan yang sensitif, jadi nggak bisa langsung masuk, nanti akan stres. Ya memang sih dalam pengiriman itu ikan kan pasti terjadi stres, cuman saat mereka beradaptasi dengan air baru itu kemungkinan stresnya lebih tinggi. Jadi untuk mengantisipasi itu, proses pengapungan seperti ini lazim dilakukan untuk ikan bisa beradaptasi. Ini bisa dilakukan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bahkan kalau di duta itu bisa sehari 2 hari mengapungkan seperti ini. Karena kan di sana kan ada gas, ada tim perawatan, jadi bisa dikontrol langsung. Terus saat gasnya sudah menipis bisa diganti. Tapi untuk para konsumen biasanya 3 jam itu sudah cukup mereka beradaptasi. Ini nanti kelanjutannya
saat ikan sudah beradaptasi, ikan ditaruh misalnya di sini, dikasih bak itu, semua dimasukkan ke bak, air kolam ditambahkan ke dalam bak biar lebih beradaptasi lagi, ditunggu beberapa menit, lalu ikan satu-satu dimasukkan ke kolam situ. Nah, biasanya memang ikan itu akan kaget karena memang di lingkungan baru, di kondisi air baru, lingkungan baru, suhu baru, semuanya serba baru, ikan mungkin akan kaget. Biasanya itu terindikasi dari memerah. Jadi sirip-sirip, bagian sirip itu akan memerah. Bagian sirip punggung, sirip dayung depan itu biasanya akan memerah. Di ekor itu juga memerah gurat. Itu biasa terjadi. Tapi kalau dibiarkan itu juga berbahaya. Bisa terjadi yang namanya jamur aeromonas sangat mudah menyerang, karena saat ikan beradaptasi itu mereka akan memproduksi lendir sangat banyak. Dan lendir-lendir itu akan terlepas, malah karena saking banyaknya malah terlepas dari kulitnya, itu juga akan jadi biang amonia. Jadi selain kotoran ikan, penyumbang amonia terbesar itu juga dari lendir ikan itu sendiri, itu sangat berbahaya. Jadi saat mereka mengeluarkan lendir itu bisa terjadi kolam jadi keruh amonia. Biasanya ditandai airnya jenuh. Jadi air jenuh itu air yang berbusa, kalau berbusa itu nggak mau hilang, nggak mau pecah. Itu namanya air jenuh biasanya gitu. Kalau tidak begitu terindikasi airnya warnanya keruh putih. Beda ya sama keruh biasa, itu keruh putih. Jadi airnya keruh putih itu sangat berbahaya. Makanya untuk mengantisipasinya adaptasi sangat penting, mengadaptasikan ikan. Setelah itu untuk agar ikan tidak terlalu kaget itu biasanya ditambahkan garam ikan. Dosisnya 1 kilo per 1000 liter air. Ini daerah pesisir selatan, mungkin kandungan garamnya cukup tinggi, jadi mungkin kemungkinan ikan akan mudah beradaptasi di sini. Tapi ya kita berdoa saja, semoga ikannya aman-aman saja. Jadi ini bersama tim ngelesot, tim gemoy. Ini berada di rumah konsumen. Ini kolamnya ada di area dapur ya. Ini atas, jadi seperti itu. Ini waterfallnya tinggi, lumayan tinggi. Jadi ini sangat, waterfall tinggi ini keuntungannya suplai oksigen sangat banyak. Cuman mungkin agak berisik kalau malam. Tapi kan bisa dikecilkan volume dari chamber, airnya bisa dikecilkan. Jadi keuntungan waterfall tinggi seperti ini memang nggak perlu ditambah aerator, sudah bagus kandungan oksigen yang terlalu dalam air. Sangat istimewa ini kolamnya. Ini setengah ini kaca, jadi bisa dibilang 2 dimensi atau 2 dimensi ya kolam seperti ini. Bisa dilihat dari atas ataupun dilihat dari samping. Ini ikannya besar-besar di bawah, cuman memang karena ketutup atasnya jadi gelap, jadi nggak kelihatan, cuman kelihatan sedikit-sedikit. Ikannya lumayan bagus, tenang. Jadi kondisinya seperti ini. Itulah video perjalanan kami menuju Pati, Jawa Tengah, yaitu ke Desa Bajumulyo, Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah ya. Kami berangkat malam hari, terus nyampe sana itu pagi. Kami sempat istirahat di rest area juga. Setelah itu melanjutkan perjalanan, kami nyampe ke rumah tujuan itu sekitar pagi, jam 7 atau jam 6 kemarin. Kami disambut hangat oleh tuan rumah, yaitu Bapak Iron. Terima kasih Bapak Iron. Disambut hangat, kami ngobrol tentang koi, banyak diskusi. Kami juga dijamu dengan sangat baik. Kami sangat terima kasih. Perjalanan kami jadi menyenangkan. Jadi di sana itu sentranya ikan laut. Jadi di sana itu banyak pengusaha kapal,
para bos-bos ikan laut itu di sana banyak. Memang katanya di sana itu sentranya ikan laut terbesar se-Indonesia. Jadi di daerah sana itu banyak tambak, kayak udang atau apa itu, bandeng itu banyak sekali. Air di sana rata-rata agak asin ya, atau payau. Nah, kami waktu di rest area itu sempat merasakan airnya itu asin, air payau. Tapi menurut saya itu air payau itu masih bisa untuk hidup ikan karena PPT-nya masih dalam batas aman ya, termasuk rendah. Jadi untuk para koi lover yang berada di sekitar pesisir itu jangan khawatir karena air payau itu masih bisa untuk hidup ikan koi. Tapi kalau untuk air laut itu nggak bisa karena PPT-nya sangat tinggi. Panjang kalau dijelaskan tentang kandungan garam dalam air itu. Koi sebenarnya memang dalam tubuhnya ini ada kandungan garam. Di dalam koi ini sebenarnya ada kandungan garam dalam tubuhnya. Makanya kalau airnya terlalu murni, mereka pun juga agak mudah kecapean. Jadi agar mereka nyaman, kami biasanya memang menambahkan garam yang tidak berzodium ke airnya itu, supaya tidak terlalu murni airnya, tidak terlalu murni tawar gitu. Nah, di daerah Juwana, tepatnya di desa Bajumulyo itu kebanyakan saya lihat airnya asin, tapi bisa untuk hidup karena PPT-nya rendah. Biasanya disebut air payau. Ya. Jadi seperti itulah di daerah sana itu memang airnya payau. Untuk koi lover yang berada di pesisir atau airnya payau itu masih bisa memelihara koi, asal bukan air laut ya. Ya, jadi kurang lebihnya perjalanan kami kemarin seperti itu, mengantarkan langsung ke konsumen. Kami itu sangat senang kalau bisa mengantarkan langsung karena kami bisa diskusi langsung, bisa ngobrol langsung. Kami jadi tahu konsumen itu maunya apa atau bagaimana. Yang jelas kita saling support, saling membantu gitu. Sangat senang sebenarnya. Kami cuman waktu yang kadang nggak bisa ya. Nah, jadi kurang lebihnya memang seperti itu perjalanan kami kemarin. Semoga menginspirasi, semoga ada hikmah atau ada ilmu-ilmu yang bisa diambil. Saya rasa cukup sekian video kali ini. Salam dari Blitar, salam dari Duta Koi, salam koi lover semuanya. Bye.